Di sebuah perbukitan hijau di Cianjur, tampak tenang dan tak mencolok, berdiri sesuatu yang mungkin lebih tua dari piramida Mesir, lebih misterius dari Stonehenge. Namanya Gunung Padang. Bagi masyarakat lokal, ini adalah situs keramat, tempat semedi raja, dan warisan leluhur. Tapi bagi para ilmuwan, ia adalah teka-teki yang belum selesai dipecahkan. Pada awalnya, situs ini dianggap hanya sebagai tumpukan batuan megalitik biasa, hingga sebuah studi geologi pada tahun 2011 mengguncang banyak asumsi. Struktur di bawah tanahnya, menurut pemetaan georadar dan tomografi seismik, menunjukkan keberadaan bangunan bertingkat, bahkan ruang kosong, seolah sebuah piramida raksasa terkubur oleh zaman. Sejak itu, Gunung Padang tidak lagi hanya milik arkeologi, tapi juga milik kontroversi. Tapi mungkin sejarah kita bukan salah, ia hanya belum sempat ditulis ulang. Mungkin dalam batu-batu tua itu terkubur jawaban tentang siapa kita sebenarnya, bukan dari dongeng bangsa asing, tapi dari tanah yang kita pijak sendiri. Inilah Alimedia mengungkap kontroversi Gunung Padang. Di sebuah lembah hijau di Cianjur, Jawa Barat, terdapat bukit yang bagi sebagian besar masyarakat selama puluhan tahun hanya dikenal sebagai tempat yang keramat. Gunung Padang namanya. Dari kejauhan tampak seperti bukit biasa, tapi tahun 2011 menjadi titik balik. Dr. Dani Hilman Natawijaya, seorang ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang kini berubah jadi BRIN, memimpin tim penelitian yang mengungkap hal luar biasa. Gunung ini kemungkinan bukan sekadar bukit alam, tapi struktur buatan manusia, sebuah piramida yang tertimbun tanah dan waktu. Metode waktu itu pun sebetulnya cukup kebetulan. Waktu saya itu sedang meneliti satu jalur gempa di wilayah Jawa Barat yang kita bilang sebagai patahan Cimandiri. Itu hanya sekitar beberapa kilometer dari Gunung Padang. Jadi karena saya sedang meneliti satu jalur patahan di dekat Gunung Padang, maka setelah tidak sengaja pun ya saya melihat ada satu morfologi yang menarik begitu ya. Ini kok seperti ada bukit, tapi kok bukit ini sepertinya aneh begitu ya. Dalam melakukan penelitian ini, Dani mengungkapkan menggunakan pendekatan multidisiplin. Yang pertama yaitu menggunakan georadar atau ground penetrating radar, yaitu untuk mendeteksi struktur padat di bawah tanah. Pendekatan yang kedua yaitu tomografi seismik, mengukur kecepatan gelombang seismik guna mengetahui kepadatan material bawah permukaan. Yang ketiga yaitu bor inti atau core drilling, untuk mengambil sampel batuan hingga kedalaman 30 meter lebih. Hasil awalnya mengejutkan. Teridentifikasi 4 lapisan utama struktur yang diduga buatan manusia. Lapisan terdalam diperkirakan bisa berusia 9.000 hingga 20.000 tahun. Hal ini mendasarkan pada data karbon dari tanah yang menyelinap di sela-sela struktur. Namun dari sinilah kontroversi dimulai. Jika usia itu benar, maka Gunung Padang lebih tua dari Göbekli Tepe di Turki yang selama ini dianggap sebagai situs megalitikum tertua di dunia, sekitar 11.000 tahun. Artinya, sejarah peradaban manusia perlu ditulis ulang. Para arkeolog konservatif mulai meragukan validitas metode geologi dalam arkeologi. Mereka mengingatkan bahwa usia karbon tanah tidak bisa langsung dihubungkan dengan usia struktur batuan, karena tanah bisa masuk dari celah alami atau aktivitas biologis. Jika sebuah bukit bisa menyembunyikan bangunan ribuan tahun, pertanyaannya bukan hanya apa yang tertimbun, tapi juga siapa yang menyembunyikannya, atau mungkin siapa yang lupa. Batu bisa menyimpan lebih banyak rahasia dari lembaran sejarah.
Dan kadang, untuk menemukan kebenaran, kita perlu menggali bukan hanya dengan alat, tapi dengan keberanian. Apa jadinya jika sebuah temuan ilmiah berpotensi mengubah narasi sejarah ribuan tahun? Gunung Padang bukan hanya soal batu, tapi juga soal narasi tentang siapa yang berhak menulis sejarah. Tahun 2011 hingga 2014, tim geologi yang dipimpin Dr. Dani Hilman Antawijaya mempublikasikan temuan awal mereka. Bukti bahwa struktur Gunung Padang tidak sepenuhnya alami, melainkan dibentuk dan disusun oleh tangan manusia. Mereka mempresentasikan hasil pemindaian georadar, bur inti, dan analisis karbon 14 yang menunjukkan keberadaan struktur bawah tanah bertingkat hingga kedalaman lebih dari 20 meter. Namun yang terjadi kemudian bukan sambutan meriah, tapi penolakan, kritik, dan perang pendapat. Terjadi dua kutub. Yang pertama yaitu kutub peneliti versus arkeolog. Tim geologi berargumen bahwa struktur memiliki pola non-alami. Terdapat ruang kosong atau void di bawah permukaan. Kemudian batu-batu andesit tersusun berorientasi, bukan acak. Yang berikutnya yaitu ada data karbon menunjukkan kemungkinan usia lebih dari 10.000 tahun. Sementara komunitas arkeolog Arus Utama menyatakan bahwa tidak ada bukti artefak manusia dari masa prasejarah. Usia karbon tanah tidak mewakili usia struktur batu. Kemudian geologi bukan metodologi utama dalam menentukan usia situs purbakala. Penelitian ini dianggap terlalu cepat menyimpulkan dan kurang diuji sejawat atau peer review. Fakta penting, salah satu publikasi utama yang digunakan oleh tim Dani Hilman yakni di jurnal Archaeological Prospection akhirnya ditarik karena dianggap belum memenuhi standar metodologi arkeologi. Ini memperkuat argumen bahwa sains harus hati-hati dalam menyampaikan temuan, terutama bila menyangkut klaim besar. Dalam dunia sains, sebuah data belum tentu berarti bukti, dan sebuah bukti belum tentu menjadi kebenaran sampai diuji, dikritik, dan diakui secara kolektif. Ilmu pengetahuan bukan soal menang atau kalah, ia soal kerendahan hati dalam mencari kebenaran. Maka pertanyaannya, beranikah kita menerima kenyataan bahwa sejarah bukan milik satu disiplin ilmu saja? Di permukaan, Gunung Padang hanya tampak seperti bukit batu, susunan megalitik yang sejak lama sudah diketahui warga. Sebagian besar orang hanya melihat apa yang terlihat, tapi para peneliti melihat lebih dari itu. Tim peneliti dari LIPI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Geologi termasuk Dr. Dani Hilman melakukan penggalian dan pemetaan geofisika. Hasilnya mereka tidak hanya menemukan batu, mereka menemukan lapisan waktu. Lapisan yang pertama adalah susunan batu andesit yang telah dikenal dan dikeramatkan masyarakat sekitar. Batu-batu itu tidak disusun sembarangan. Mereka membentuk teras berundak, menghadap arah tertentu, dan memiliki sistem drainase alami. Inilah yang selama ini dikenal sebagai situs megalitikum Gunung Padang. Namun ketika tim menggunakan georadar, seismik tomografi, dan bur inti, hasilnya mencengangkan. Di kedalaman 1 hingga 3 meter, ditemukan struktur yang tersusun simetris, bukan formasi alamiah. Lapisan ini seperti disemenkan menggunakan material yang tak biasa, yaitu campuran tanah, pasir, dan mineral vulkanik dengan komposisi khas buatan manusia. Di bawahnya, hingga kedalaman 15 meter lebih, muncul pola-pola resonansi yang mengindikasikan ruang kosong atau void chamber. Penting diingat bahwa teknologi yang digunakan, georadar atau GPR, untuk melihat perbedaan densitas dan reflektansi bawah tanah. Kemudian tomografi seismik mengukur gelombang seismik untuk memetakan interior bukit. Yang ketiga yaitu boring core sample, mengambil inti tanah dan batu untuk diuji di laboratorium, dan penanggalan karbon 14. Salah satu sampel karbon 14 dari lapisan bawah menunjukkan usia antara
13.000 hingga 23.000 tahun. Bila dikonfirmasi, ini menjadikan Gunung Padang sebagai salah satu struktur tertua buatan manusia jauh sebelum piramida Mesir. Namun komunitas arkeologi Indonesia masih berhati-hati. Mereka menekankan bahwa usia karbon tanah bukan jaminan usia bangunan. Mungkinkah di bawah kaki kita tersembunyi bukti bahwa nenek moyang kita pernah lebih canggih dari yang kita kira? Kadang sejarah tidak hilang, ia hanya tersembunyi di antara lapisan bumi, menunggu seseorang menggali dan seseorang lainnya untuk percaya. Sahabatku, jika benar bahwa Gunung Padang menyimpan jejak peradaban tertua, maka narasi sejarah yang kita pelajari di sekolah yang menempatkan Indonesia hanya sebagai penerima kebudayaan dari India, Tiongkok, dan Arab harus dikaji ulang. Apakah mungkin selama ini kita hanya melihat sejarah kita dari lensa luar? Gunung Padang dalam konteks ini bukan hanya situs arkeologi, tapi juga pemicu perdebatan besar tentang identitas nasional. Bersama dengan situs-situs lain seperti Borobudur, Candi Muara Takus, dan situs megalitikum di Lor Lindu dan Besoa, Sulawesi Tengah, Indonesia menyimpan ribuan artefak yang belum masuk ke dalam narasi resmi dunia dan bahkan belum diteliti secara memadai oleh lembaga dalam negeri sendiri. Dunia arkeologi saat ini masih berpusat di wilayah Fertile Crescent, yaitu Mesopotamia, Mesir, dan Levant sebagai pusat awal peradaban. Tapi bagaimana jika peta itu tak lengkap? Jika temuan seperti Gunung Padang, Göbekli Tepe, dan situs Bimini Roots di Bahamas menunjukkan pola baru bahwa peradaban bisa muncul bersamaan di berbagai belahan dunia, bahkan di wilayah tropis seperti Nusantara. Sebagian arkeolog mengakui penelitian di kawasan Asia Tenggara masih minim karena dianggap tidak sepenting peradaban besar lain. Tapi temuan di Gunung Padang yang disebut memiliki lapisan hingga kedalaman 30 meter menantang asumsi ini. Namun Gunung Padang bukan hanya tentang sejarah akademik, ia juga menyimpan potensi strategis dalam beberapa hal penting. Dalam bidang wisata budaya, jika dikelola serius, Gunung Padang bisa menjadi destinasi setara Machu Picchu atau Giza. Yang berikutnya itu kebanggaan identitas nasional. Narasi bangsa besar dari masa lalu bisa menguatkan pendidikan karakter dan jati diri. Maka kita bukan bangsa yang dibentuk dari luar, tapi bangsa pembentuk dengan warisan yang lebih tua dari banyak negara modern. Kalau sejarah ditulis dari kebenaran, bukan kekuasaan, maka apa posisi kita sebenarnya dalam sejarah dunia? Dan siapa yang selama ini menghapusnya bagian terpentingnya? Atau mungkin oleh lupa? Dan seperti halnya ingatan, situs ini tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu generasi yang cukup berani, cukup gelisah, dan cukup penasaran untuk membangunkannya kembali. Jika kalian merasa sejarah kita terlalu banyak bagian yang hilang, maka bantu sebarkan video ini. Mari kita buktikan bahwa generasi ini tak sekadar mewarisi, tapi membaca ulang sejarah dengan rasa ingin tahu yang radikal. Subscribe, komentar, dan bagikan ke mereka yang juga haus akan kebenaran, karena masa depan seperti masa lalu butuh digali bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.